Malam ini, kita mulai dari sesuatu yang sederhana, tapi sering salah dimengerti oleh banyak jiwa peka. Ada masa dalam hidup ketika seseorang diberi label sebelum ia mengerti dirinya sendiri. Kamu sensitif, kamu punya bawaan, kamu harus hati-hati. Ada sesuatu yang mengikuti, dan kata-kata itu menempel lebih lama dari yang kita sadari. Padahal, kebanyakan jiwa peka tidak sedang melihat dunia gaib. Mereka hanya melihat dunia dengan lapisan yang lebih halus. Mereka merasakan perubahan nada. Mereka menangkap suasana ruangan. Mereka mendengar pikiran sendiri terlalu jelas. Lalu orang-orang di luar menyebutnya kemampuan atau bahaya atau pertanda. Itu bukan kebenaran mutlak. Itu hanya cerita lama yang menempel. Pemurnian batin dimulai ketika seseorang berani bertanya, apakah semua rasa ini benar berasal dari luar atau hanya gema dari dalam diri yang belum dipahami. Jiwa peka tidak butuh jimat, tidak butuh pertahanan gaib, tidak butuh sosok yang dijadikan sandaran. Mereka hanya butuh satu hal, kembali merasakan tubuhnya sendiri. Karena ketika seseorang mulai sadar bahwa sensasi dalam dada bukan tanda gaib, tapi hanya gelombang emosi yang tertahan, cerita lama itu mulai luruh. Pemurnian bukan ritual, bukan mantra, bukan perlawanan terhadap sesuatu di luar. Pemurnian adalah keberanian untuk melihat kembali ke dalam diri, lalu berkata dengan tenang, yang bukan milikku tidak akan aku bawa lagi. Hening pelan. Pemurnian tidak selalu terasa terang, kadang justru terasa kosong. Setelah seseorang berani melepas apa yang bukan miliknya, yang tersisa bukan jawaban, melainkan ruang. Ruang yang awalnya terasa aneh, sunyi, yang tidak biasa, hening yang tidak segera memberi makna. Banyak orang berhenti di titik ini karena mereka mengira kekosongan adalah kehilangan. Padahal disitulah pemurnian benar-benar dimulai. Ketika batin tidak lagi dipenuhi oleh ego, oleh peran, oleh cerita lama, oleh beban yang bukan tugasnya. Batin mulai kembali ke bentuk alaminya, sederhana, jernih, tidak terburu-buru. Pemurnian bukan tentang menjadi lebih, bukan lebih peka, bukan lebih dalam, bukan lebih spiritual. Pemurnian adalah keberanian untuk menjadi cukup. Cukup hadir, cukup sadar, cukup jujur pada diri sendiri. Di fase ini, seseorang tidak lagi sibuk mencari makna di luar dirinya, karena ia mulai merasakan satu hal, tenang, tanpa sebab. Dan jika hari ini kamu sedang berada di fase kosong itu, jangan buru-buru mengisinya. Biarkan ia bernapas, karena dari ruang yang bersih itulah kesadaran tumbuh dengan sendirinya. Pemurnian bukan akhir, ia hanya awal dari hidup yang tidak lagi dipikul dengan berat. Ada satu hal yang paling sulit disadari dalam perjalanan batin, yaitu ketika ego tidak lagi berisik. Ego yang paling halus tidak berbicara dengan suara keras. Ia hadir sebagai rasa, aku lebih mengerti, aku lebih sadar, aku sudah melewati ini. Banyak orang tidak sadar bahwa di titik tertentu, kesadaran bisa berubah menjadi identitas. Bukan lagi alat untuk memahami hidup, tapi cermin baru untuk melihat diri sendiri sebagai seseorang yang lebih. Ego spiritual tidak meminta pujian, ia tidak mencari pengakuan, ia hanya ingin satu hal, merasa benar. Di dalam diam, pemurnian menjadi penting ketika seseorang mulai bertanya, apakah aku benar-benar hadir, atau aku hanya nyaman dengan gambaran diriku yang tenang. Di fase ini, seseorang bisa terlihat rendah hati, tapi diam-diam merasa lebih jauh, lebih tinggi, lebih terpisah dari yang lain. Padahal, kesadaran sejati tidak pernah membuat seseorang merasa lebih. Ia justru membuat seseorang lebih sederhana,
lebih manusia, dan lebih mudah mengakui bahwa dirinya juga bisa lelah, bingung, dan tidak tahu. Ego spiritual runtuh, bukan ketika kita merasa salah, tetapi ketika kita berani berkata, mungkin aku belum sejauh yang kupikir. Dan anehnya, di titik itulah kesadaran kembali jernih. Pemurnian bukan tentang menjadi kosong dari ego, ia tentang tidak lagi melekat pada citra diri sebagai orang yang sadar. Karena yang benar-benar hadir tidak perlu terlihat sadar. Dan yang benar-benar tenang tidak sibuk memastikan bahwa dirinya tenang. Setelah ego spiritual luruh, ada fase yang sering terasa ganjil, hidup kembali menjadi biasa. Tidak ada lagi pencarian besar, tidak ada dorongan untuk terlihat lebih, tidak ada keinginan untuk menjelaskan apapun. Di fase ini, kesadaran tidak hilang, ia hanya berhenti pamer. Seseorang tetap bekerja, tetap berbincang, tetap tertawa, tetap lelah, tanpa perlu membungkus semua itu dengan makna. Dulu, kedalaman dicari di tempat yang jauh. Sekarang, ia ditemukan di hal-hal sederhana. Di cara bernapas, di cara mendengar, di cara menolak yang tidak perlu, di cara pulang tepat waktu. Pemurnian di fase ini bukan tentang naik level, tapi tentang turun ke tanah. Menjadi manusia tanpa kehilangan kejernihan. Kesadaran sejati tidak membuat hidup terasa istimewa, ia membuat hidup terasa cukup. Dan ketika hidup terasa cukup, kedalaman tidak pergi, ia menetap. Ada fase dalam pemurnian yang sering tidak disadari. Ketika kesadaran tidak lagi ingin mengajar siapapun, bukan karena tidak peduli, bukan karena merasa paling tahu, tapi karena ada sesuatu yang mulai jujur di dalam diri. Kesadaran yang matang tidak sibuk menjelaskan, ia sibuk hadir. Dulu, kita ingin orang lain mengerti, ingin membagikan apa yang kita pahami, ingin memperbaiki, menyadarkan, atau setidaknya memberi arah. Lalu perlahan kita menyadari, tidak semua orang datang untuk diajar. Dan lebih penting lagi, tidak semua kebenaran perlu diucapkan. Di fase ini, seseorang berhenti berbicara, bukan karena takut salah, tetapi karena mengerti batas. Kesadaran tidak lagi berdiri di depan, memberi penjelasan. Ia duduk di samping, menemani. Tidak menawarkan solusi, tidak menyusun nasihat, hanya mendengarkan dan tetap tinggal. Pemurnian di titik ini mengubah arah hidup dari ingin membimbing menjadi ingin hidup dengan jujur. Karena yang benar-benar sadar tidak butuh murid. Ia hanya perlu menjadi manusia yang tidak bersembunyi di balik pemahaman. Dan anehnya, ketika kita berhenti mengajar, kehadiran kita justru mulai menyentuh. Ada fase dalam pemurnian ketika seseorang berhenti bertanya terlalu banyak. Bukan karena hidup kehilangan arti, tetapi karena tidak semua hal perlu diberi makna. Dulu kita ingin mengerti segalanya. Setiap kejadian dicari maksudnya. Setiap rasa ditarik ke penjelasan. Setiap luka diberi cerita. Pelan-pelan kita menyadari sesuatu yang sederhana. Hidup tidak selalu ingin diterjemahkan. Ada hari yang memang hanya hari, ada rasa yang memang hanya lewat, ada kejadian yang tidak membawa pesan apapun. Pemurnian di titik ini bukan tentang memahami lebih dalam, tetapi tentang melepaskan kebutuhan untuk selalu mengerti. Ketika kita berhenti memaksa makna, batin mulai bernapas. Tidak semua diam adalah pertanda, tidak semua sunyi adalah panggilan, tidak semua ketidaknyamanan perlu ditafsirkan. Di fase ini, kesadaran menjadi ringan. Ia tidak lagi sibuk menyusun cerita atau membuktikan kedalaman. Ia hadir, menjalani, dan membiarkan hidup menjadi apa adanya.
Dan anehnya, justru ketika kita berhenti mencari makna, hidup terasa lebih bermakna. Pada akhirnya, pemurnian membawa seseorang ke tempat yang tidak ramai. Tempat di mana kita tidak lagi perlu menjelaskan siapa diri kita. Tidak perlu disebut peka, tidak perlu disebut sadar, tidak perlu disebut dalam, tidak perlu disebut apapun. Identitas yang dulu kita jaga, pelan-pelan dilepas. Bukan karena salah, tetapi karena tidak lagi dibutuhkan. Di fase ini, ketenangan tidak datang dari pengakuan, melainkan dari kejujuran untuk hidup apa adanya. Tidak lebih, tidak kurang. Seseorang bisa duduk di tengah ramai tanpa kehilangan dirinya, bisa berjalan sendiri tanpa merasa terasing. Karena ia tidak lagi membawa beban untuk menjadi sesuatu. Pemurnian yang utuh tidak menghasilkan versi diri yang baru. Ia mengembalikan kita ke versi yang paling sederhana. Di titik ini, kesadaran tidak bersuara. Ia tidak mengajar. Ia tidak membela diri. Ia hanya hadir. Dan kehadiran itu cukup. Jika kamu sampai di sini, tidak ada yang perlu kamu lakukan lagi. Hidup boleh berjalan seperti biasa. Kamu tidak tertinggal, tidak salah arah, tidak perlu mengejar apapun. Pemurnian bukan tentang menjadi tenang, ia tentang berhenti mengganggu ketenangan yang sudah ada.